Perayaan Ekaristi kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu besertamu dan sertamu juga. Ibu Bapak Guru dan yang terkasih siswa-siswi Saint Joseph, kita hari ini merayakan Ekaristi pada hari kedua retret kita untuk membawa semua niat-niat baik, rencana-rencana masa depan yang akan kita rancang supaya ini bukan sekedar menjadi usaha manusia kita, tetapi ini juga menjadi tanda penyertaan Tuhan. Kita mohon Tuhan menyertai segala hal yang akan kita lakukan ke depan dalam hidup kita. Mari kita hening sejenak mohon pengampunan Allah untuk segala dosa dan kelalaian kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Juru Selamat yang menebus dosa-dosa manusia. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kami sering lalai menjalankan perintah-perintah-Mu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kami seringkali jatuh ke dalam dosa dan membuat kami jauh dari-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau menghendaki putramu menderita di salib untuk mengalahkan kuasa maut dari dunia ini. Semoga kami, abdi-abdimu, hamba-hambamu ini, memperoleh rahmat kebangkitan suatu hari nanti. Demi Kristus yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan bacaan kitab suci. Silakan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, para rasul sedang diperiksa oleh Mahkamah Agama Yahudi. Maka seorang Farisi dalam Mahkamah Agama itu, yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya para rasul itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa, dan ia mempunyai kira-kira 400 pengikut, tetapi ia dibunuh, lalu cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah ia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Nasihat itu diterima. Sesudah itu para rasul dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang Mahkamah Agung dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah umat, dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur, tanggapan, dan referen. Satu hal telah aku minta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Nah, ini dia baru. Satu hal yang aku minta pada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku.
Terhadap siapakah aku gemetar? Satu Satu hal hal telah yang aku ku minta minta kepada kepada Tuhan, Tuhan, diam di rumah diam di Tuhan rumah seumur Tuhan hidupku. seumur hidupku. Satu hal telah aku minta kepada Tuhan, satu inilah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Satu hal telah aku minta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Sungguh, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Satu hal telah aku minta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Mari kita mendengarkan bacaan Injil. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan para murid. Ketika itu hari Paskah, orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti sehingga mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Filipus sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini." Seorang dari antara murid-muridnya yaitu Andreas berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan mempunyai 2 ikan. Tapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, dan membagi-bagikan kepada mereka yang duduk di situ. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulnya dan mengisinya 12 bakul penuh, potong-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakan Yesus yang akan datang dalam dunia, karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja. Ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman yang terkasih, bacaan pertama yang tadi dibacakan oleh teman kamu, itu ada satu kalimat yang membuat Romo itu cukup memberikan garis bawah dan bold, ya. Jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan. Kenapa ini penting dalam retret kalian SMA, SMK Saint Joseph kelas 10 dan 11? Pada hari terakhir ini kita akan bicara soal apa sih yang Tuhan kehendaki untuk hidupku di masa yang akan datang. Ya. Karena kita mencari sebetulnya teman-teman, mencari. Tuhan itu sebetulnya pengennya apa buat aku. Dan ini harus mulai dipikirkan dari sekarang. Kalian nggak bisa berkata, oh masa depan masih jauh. Masih jauh, nanti mikirnya kapan-kapan aja. Nggak bisa. Karena iklan salah satu handphone yang Romo baca, itu iklannya begini, the future is now. Masa depan itu, the future itu sekarang. Ini berbeda dengan kalau kita pelajaran bahasa Inggris kan. Kalau pelajaran bahasa Inggris dibedakan past tense, present tense, dan future tense. Ya. Nah, kalau masa depan itu memang kesannya future tense. Jadi itu nanti kapan-kapan, umur aku masih 16 tahun,
Masa depan itu nanti aja dipikirinnya. Lihat aja nanti, nggak bisa. Nggak bisa. Menurut Romo, kalian itu harus bermimpi dari sekarang. Bermimpi dari sekarang. Ini Romo ceritain ya kepada kalian ya. Kalian tentu tahu salah satu pabrik obat yang namanya Kalbe Farma ya. Mungkin pernah dengar, itu pabrik obat yang cukup besar di Indonesia. Kalian mau tahu bagaimana kisah di balik bisa berdirinya Kalbe Farma, pabrik obat, sampai sekarang ada Kalbis Institute ya, universitas itu dan sebagainya. Itu ceritanya di Kota Tegal, pada zaman dulu abang dan adik dan kakak ini mungkin umurnya masih 19 sama 18 atau 20 sama 18 tahun. Mereka itu bikin racikan obat. Abangnya itu ngulek obat di rumah, bikin racikan obat. Lalu adiknya itu keliling naik sepeda, jualan obat yang dibungkus dengan kertas. Keliling naik sepeda, itu nganter-nganter obat itu. Mungkin obatnya awal-awalnya obat demam, obat sakit perut, gitu aja ya. Bukan obat yang aneh-aneh, tapi obat yang sederhana-sederhana seperti itu. Bayangkan bermula dari kakak beradik yang ngeracik obat pakai ulekan batu, ya, lalu keliling jualan sasetan obat bubuk begitu, kok bisa lalu punya sebuah perusahaan yang namanya Kalbe Farma. Ya. Ini kayaknya too good to be true, terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Ya. Kadang-kala kita ini punya mimpi terlalu instan. Ini ada kisah sukses kayak gitu tuh. Aku juga bisa seperti itu. Boleh disemangati kayak gitu boleh. Tetapi jangan lupa bahwa itu adalah proses kerja keras yang panjang ya. Mulai dari masa muda. Romo waktu kecil itu cita-citanya menjadi tukang tambal ban. Waktu Romo ya SD kelas 4 ya. Pengen jadi tukang tambal ban. Mengapa? Karena keluarganya Romo itu tinggal di pinggir sungai di daerah Tangerang, di belakang airport. Di belakang airportnya Soekarno-Hatta itu ada daerah Tangerang yang namanya Sewan. Di sana ada sungai yang kotor ya. Anak sungai dari Cisadane ya. Ayah ibunya Romo itu sewa kontrakan ya di atas bantaran sungai. Jadi dulu itu Romo itu tinggalnya di atas sungai dengan rumah yang dari kayu-kayu yang nggak beraturan. Jadi rumah-rumah kumuh yang ada di pinggir sungai itu. Maka tetangga-tetangga Romo itu profesinya juga macam-macam. Ayahnya Romo jualan kopi susu, dorong gerobak setiap hari. Tetangga-tetangga Romo ada yang jualan ketoprak, ada yang jualan cincau, ada juga yang tukang tambal ban, ada yang buka bengkel sepeda, dan sebagainya. Maka dari semua profesi itu Romo berpikir, aku mau jadi tukang tambal ban sepeda aja. Enak, duduk nyantai, nunggu orang bannya kempes. Itu yang Romo pikirkan waktu itu. Tapi ternyata bergeser. Ya. Waktu SMP, tiba-tiba Romo diajak jalan-jalan ke seminari di Gonzaga, di Wacana Bakti. Itu di Jakarta Selatan, di Pejaten. Waduh, sekolahnya bagus. Asramanya ada tempat tidur, kasur, kamar mandinya dalam. Udah gitu ada lapangan futsal, lapangan sepak bola. Ditambah hall basket, ditambah laboratorium, ditambah perpustakaannya keren. Pokoknya Romo langsung kepikiran, gua pengen sekolah di sini. Nah, lalu ketika SMP, lalu mulai berpikir, aku pengen masuk asrama itu. Aku pengen masuk sekolah itu. Dan ternyata itu adalah sekolahnya seminari, calon Romo. Jadi kalau ingin jadi Romo, harus masuk SMA-nya di situ. Maka lalu ketika SMP, Romo pengen masuk jadi calon Romo. Lalu akhirnya Romo masuk. Nah, SMA
Romo itu sangat pandai matematika. Romo anak IPA, lalu Romo itu sangat tergila-gila sama ilmu matematika. Kalau biologi Romo nggak begitu suka. Ya. Romo biologi nilainya jelek, ya di bawah 60 biologinya Romo. Tapi matematika itu nggak boleh di bawah 99. Jadi matematika buat Romo itu harga mati harus 100. Karena Romo memang sangat suka, sangat pandai di bidang matematika. Nah, Romo punya cita-cita berubah. Dari yang tadi maunya jadi Romo, tiba-tiba Romo berpikir aku mau menjadi dosen matematika. Pengen kuliah di UI, ambil MIPA UI waktu itu ada matematika IPA ya. Romo sudah pengen ambil tes di situ. Tapi kan Romo ingat, waktu Romo SMP kayaknya gue pengen jadi Romo. Nah, Romo bimbang. Jadi calon Romo, jadi dosen matematika. Jadi calon Romo, jadi dosen matematika. Nah, waktu kelas 12 ada acara retret. Makanya biasanya retret itu kan kelas 12 nih. Tapi tiap sekolah beda-beda. Ada yang kelas 11 supaya kelas 12-nya nggak terganggu. Kalau dulu Romo kelas 12 di bulan Oktober ya. Jadi nanti kalau yang sekarang kelas 11 naik kelas, terus bulan Oktober nih bulan 10 sekarang bulan 4, 6 bulan lagi kelas 12 retret. Nah, Romo retret lalu pembimbingnya Romo waktu itu berkata begini, mari kita cari kehendak Tuhan. Tuhan itu sebetulnya pengen kita jadi apa, ya. Lalu diajarin meditasi mendengarkan suara Tuhan. Wah, habis itu kita disebar di kebun, suruh pergi ke kebun, ada yang ke kapel, ada yang ke kebun, ada yang ke taman, ada yang ke tempat-tempat lain, pokoknya sendiri-sendiri. Lalu disuruh hening diam mendengarkan suara Tuhan sambil bertanya, Tuhan, kira-kira Engkau menghendaki aku jadi apa? Teman-teman, saya tunggu 5 menit, Tuhan diam. 10 menit, enggak juga muncul jawaban. 15 menit, saya mulai ngantuk. 20 menit, saya mulai sebel. Kok ini Tuhan enggak kasih jawaban? Lalu setelah meditasi 20 menit kan enggak muncul jawaban. Romo mulai frustrasi tuh. Ini suara Tuhan apa sebetulnya? Romo diharapkan menurut kehendak Tuhan pengen jadi apa? Tiba-tiba teman-teman, ini peristiwa ajaib. Suara tokek berbunyi. Ada tokek berbunyi di atas pohon. Romo lagi meditasi di bawah pohon. Tiba-tiba itu ada tokek dari atas pohon itu bunyi. Tokek. Bunyinya begitu. Waduh. Mencari suara Tuhan kan nggak dengar. Tuhan kak nggak muncul suaranya. Hai Justinus, anakku yang terkasih. Aku menghendaki engkau jadi Romo. Itu nggak ada. Kalimat kayak gitu nggak ada. Yang ada si tokek berbunyi. Lalu Romo berkata cepat dalam hati, Tuhan, kalau nih tokek berbunyi 7 kali, ya, saya tuh punya angka favorit 7 dan 9. Ya. Kalau tokek ini berbunyi 7 kali, maka lalu saya jadi Romo. Tapi kalau tokeknya nggak berbunyi 7 kali, gue jadi dosen matematik. Saya bilang begitu. Wah. Terus saya hitungin tuh tokek. Tokek, tokek, tokek. Sampai ke 6 dia berhenti. Cuma 6 kali dia berhenti. Lalu saya langsung berpikir, wah berarti gue jadi dosen matematik dong nih. Ya. Tiba-tiba tokek itu ternyata punya kebiasaan suaranya ada yang terakhir disisain. Ya. Tiba-tiba dia berbunyi pelan sekali. Tokek. Nah, suara terakhirnya kayak gitu. Jadi 7 kali kan. Waduh, berarti pindah haluan nih. Lalu akhirnya saya mantep, oh berarti gue harus jadi Romo nih. Lalu saya ketemu pada pembimbingnya Romo, terus saya bilang begini, Romo, waktu itu yang membimbingkan seorang Romo, saya masih anak SMA. Romo, saya mantep Romo, ingin menjadi seorang imam, seorang Romo. Oh, kamu sudah mendengar suara Tuhan? Sudah Romo, tapi nggak jelas. Suara Tuhan tuh kayaknya nggak begitu tegas ya. Cuma saya tuh dengar suara tokek Romo. Gimana kata dia? Terus saya ceritain tokek berbunyi 7 kali.
Terus dia ketawa, romonya ketawa, terus saya dikelepak begini sama romonya. Ah, blow on kamu. Masa suara Tuhan sama disamain suara toke. Tapi kamu mantep nggak ingin jadi romo? Mantep romo, mantep. Ya udah, jalan terus. Ambil keputusan, jalan terus. Nah, sampai sekarang kalau kalian tanya pada saya, Romo, apa sih yang membuat Romo sampai mantep pada jalan kehidupan ini menjadi seorang imam? Romo nggak punya jawaban spektakuler. Romo nggak punya jawaban yang seperti misalnya Rasul Paulus ya dalam kitab suci lagi naik kuda tiba-tiba dapat sinar putih lalu mendapat panggilan, hai Saulus menjadilah rasulku, wartakanlah aku ke seluruh dunia, gitu nggak pernah ya. Jadi saya nggak akan menjawab spektakuler seperti itu. Saya cuma akan menjawab soal tokek berbunyi 7 kali, lalu saya mantap saja dengan jalan ini. Teman-teman, kalian harus mencari ya, mencari. Mencari itu jangan ngarep seperti saya, gua duduk di bawah pohon lah, kali-kali ada tokek berbunyi, enggak. Tiap orang beda-beda. Kalian harus mendengar ya. Ini orang tua berkata apa? Hati aku berkata apa? Aku senengnya apa? Pelajaran yang aku suka apa? Ada temen bilang apa? Karena bisa jadi ada temen yang bilang, lu tuh cocoknya tuh jadi ini loh, jadi dokter. Lu cocoknya jadi uh, investor, pemain saham, karena lu pinter soal duit. Jadi ada teman-teman yang kadang-kala ngomong spontan begitu. Ya, tolong didengar semua, didengar semua. Terus jangan lupa didoakan. Ya, kalian harus berdoa untuk lalu pada akhirnya mendapatkan ini loh yang Tuhan kehendaki. Ya, kalau tidak berasal dari Allah itu pasti lenyap. Tapi kalau berasal dari Allah tidak ada satupun yang melenyapkan. Lihat bacaan ke Injil tadi yang Romo kutipkan. Awalnya kan kelihatannya nggak punya apa-apa. Mimpi itu harus seluas-luasnya, ya, sedalam-dalamnya, setinggi-tingginya, katanya begitu kan. Jadi kadangkala mimpi kita itu di luar kemampuan kita. Tapi ketika itu diserahkan kepada Yesus, abrakadabra, 5 roti 2 ikan bisa berlimpah ruah yang ikut makan 5.000 orang lebih. Ya. Mungkin awal-awalnya Tuhan kami cuma punya 5 roti 2 ikan. Roti seharga 200 dinar pun nggak cukup. Roti seharga 200 dinar itu kalau dirupiahkan zaman sekarang itu kurang lebih 3 juta rupiah. Oh my God. Karena 1 dinar itu sama dengan 1 hari orang bekerja digaji. Dan menurut perhitungan Romo, orang digaji zaman sekarang itu 150.000 rupiah. Jadi gaji 1 hari 150.000 itu di sini 200 dinar. Itu 1 dinar itu gaji 1 hari. Maka kalau 150.000 dikali 200 ya, itu ya 3 juta ya 3 juta rupiah. Roti seharga 3 juta pun nggak cukup karena yang ikut makan 5.000 orang. Jadi menurut Romo kita mungkin nggak punya kemampuan banyak, mungkin keluarga kita miskin, mungkin orang tua kita nggak bisa menyekolahkan kita ke luar negeri, ya. Mungkin kita agak on dikit sekarang ya. Belum tentu kalian ini kan anak pinter. Siapa tahu kita ini memang ya dikasih Tuhannya segini aja. Tapi kesuksesan itu, masa depan yang cerah, itu kadangkala belum tentu menjadi milik si juara 1. Si juara 1 nanti masa depan belum tentu dia yang paling cemerlang masa depannya ketika dia hidup nanti. Jangan-jangan kalian yang agak on dikit tuh ya, itu malah nanti ketika di masa depan, dia paling sukses hidupnya. Kenapa? Kerja keras, pandai berkomunikasi, punya banyak teman, cepet. Jadi jangan lelet. Kalau ada kesempatan apa-apa, set, berani ambil kesempatan, ambil resiko, berani kerjasama, berani tanya orang. Yang penting itu kerja. Itu menjadi sumber kekuatan kita. Kalau kita pengen dapat harta berlimpah cuma nunggu datang dari surga, itu kita nggak buat apa-apa. Wah, ini aku udah pinter nih, aku juara 1 waktu SMA. Lalu kita terlalu bangga dengan kemampuan itu, tapi kita nggak kerja keras, kita nggak berlatih untuk punya teman yang baik, teman yang banyak, nanti kita juga masa depannya nggak secerah yang kita bayangkan. Maka kunci sukses di masa depan banyak teman-teman. Ya, yang paling utama
serahkan pada Tuhan. Ya, kitanya menyiapkan apa yang kita bisa, kita serahkan pada Tuhan, lalu kita bekerja keras untuk mengupayakan itu. Romo percaya suatu hari nanti Romo akan ketemu dengan kalian di tempat yang berbeda. Romo mungkin usianya sudah 70 tahun, kalian usianya mungkin 40 tahun gitu ya, atau 35 tahun. Lalu kalian akan berkata, wah ini dulu Romo Yus nih yang bilang belum tentu yang paling on, masa depannya paling suram, belum tentu. Siapa tahu yang paling on masa depannya paling cerah. Nah, apalagi kalian sudah dikaruniai ilmu nih, pinter. Ditambahin kerja keras, ditambahin mau kenal kiri kanan, ambil resiko, saya yakin kalian pun bisa sukses semuanya. Tuhan memberkati dan terus berjuang masa depan. Jangan lupa the future is now. Masa depan itu mulai dari sekarang. Dan minta petunjuk Tuhan, Tuhan engkau menghendaki aku jadi apa. Amin. Silakan petugas doa umat untuk menyiapkan diri. Bapak yang penuh kasih, dengarkanlah doa-doa anak-anakmu pada pagi hari ini. Silakan. Bagi gereja, Bapa yang Maha Baik, berkatilah gerejamu di bumi ini, agar makin banyak jiwa diselamatkan. Dampingilah Bapak Paus, para uskup, para imam, biarawan, biarawati. Semoga Roh Kudus-Mu selalu membimbing mereka dalam melayani umat dimanapun mereka berada. Marilah kita mohon. Doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua, wali, dan pengasuh. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu, Engkau telah memberikan orang tua yang baik bagi kami. Berkati dan bantulah mereka senantiasa ya Tuhan, terlebih dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Dan tolonglah kami Tuhan, agar di dalam keluarga kami dapat saling menguatkan dalam penderitaan, saling membantu dalam pekerjaan, sehingga kami semua tetap bersatu padu dalam bimbingan dan lindungan-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah kami ya Tuhan. Ya Allah yang Maha Baik, Engkau adalah Tuhan sumber penyembuh. Bagi siapa saja yang percaya kepadamu, segala penyakit mampu Engkau angkat, segala penderitaan mampu Engkau hilangkan dengan ubah dengan kegembiraan. Kami mohon sentuhan tangan-Mu bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Pulihkanlah mereka dengan jamah-Mu, sembuhkanlah mereka agar dapat hidup lebih mengasihi-Mu dengan ucapan syukur. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Masih ada satu lagi, silakan. Oke, kalau tidak ada. Marilah kita berdoa bagi sekolah kita. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau telah menciptakan sekolah kami untuk menjadi tempat di mana kami semua boleh menimba ilmu dan pengetahuan. Ya Bapa yang baik, kami berdoa bagi peserta didik kami yang sedang menimba ilmu di tempat kami. Kiranya Engkau semakin memberikan mereka semangat belajar, sehingga pada nantinya mereka boleh mencapai masa depan yang baik. Bapa, kami juga berdoa bagi kami para guru dan para karyawan yang sedang mengajar dan mendidik di tempat ini.
Kiranya Engkau juga semakin memberikan kami kekuatan, roh kebijaksanaan dan kesabaran di dalam mengajar dan mendidik anak-anak kami nantinya. Marilah kita berdoa, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, semua doa-doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, sebab Engkaulah penyelamat kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita hantar persembahan kita bernyanyi lagu persembahan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Terimalah roti dan anggur ini ya Bapa bersama doa-doa kami, khususnya bagi seluruh umat-Mu yang membutuhkan pertolongan, khususnya untuk putra-putrimu di SMK Sin Yosef ini, beserta para guru dan semua orang tua yang mendukung hidup mereka. Berkatilah mereka semua kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan,
sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Allah, kami senantiasa bersyukur sebab Engkau senantiasa menjaga dan melindungi kami hingga hari ini. Kami diberi kekuatan untuk melangkah menapaki masa depan kami. Kami mohon berkat dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus kami bermadah memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecah roti itu dan memberikannya kepada para murid, seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi mengucap syukur, mengedarkan piala itu kepada para murid seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Bapak Paus kami Fransiskus, Bapak Uskup kami Ignatius, Kardinal, para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang sudah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Perkenankanlah kami turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan di dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita berdoa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu besertamu dan sertamu juga. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Teman-temanku, inilah tubuh dan darah Kristus yang ditumpahkan untuk menebus dosa-dosa kita, memberkati masa depan kalian, memberkati keluarga dan sekolah kita. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam pesta perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Mari kita bersiap mendoakan doa komuni batin.
silahkan mendoakan. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, karena sesungguhnya Engkau telah hadir. Aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk Ekaristi pagi hari ini. Biarlah Ekaristi ini memberkati langkah kami untuk berefleksi pada hari ini, mencari kehendak-Mu. Kira-kira apa yang Kau inginkan dari kami untuk masa kami yang akan datang. Kami masih sangat muda Tuhan, kami masih mencari apa yang Kau kehendaki itu. Dan biarlah tahap demi tahap kami lalui, sehingga kami pada akhirnya menemukan inilah yang Kau kehendaki. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Teman-teman, selamat melanjutkan retret. Hari ini hari penutupan, itu artinya kita berfokus pada sesuatu yang di masa yang akan datang. Ya, tentu bersama kakak-kakak pembimbing, kalian diajak untuk merancang itu. Walaupun kalian juga harus siap, selalu hidup itu nggak boleh cuma satu rencana. Harus ada plan A, plan B, plan C. Romo selalu kayak gitu dalam hidup ini. Ketika apa yang Romo rancang ini gagal, Romo akan siap juga dengan plan B, supaya kita tidak frustrasi, kita tidak kecewa, kita tidak patah arang, kita lalu tidak seakan-akan hidup ini berakhir ketika apa yang kita inginkan itu tidak berjalan sesuai rencana. Tapi Romo percaya dengan persiapan yang matang, dengan keseriusan belajar, kerja keras kalian akan mendapatkan apa yang kita cita-citakan semua. Karena nanti siang Romo tidak bisa hadir dalam penutupan, sekalian Romo ingin mengucapkan terima kasih kepada sekolah, kepada para guru, Pak Dodot, Kepala Sekolah, dan juga para guru. Terima kasih untuk kepercayaannya kepada kami tim Pusat Pastoral untuk mendampingi anak-anak siswa-siswi kelas 10 dan 11. Ya. Mudah-mudahan apa yang didapatkan oleh anak-anak kita itu sungguh-sungguh dikenang sebagai bekal perjalanan hidup di masa yang akan datang. Ilmu yang sudah diberikan oleh para guru pasti sudah banyak, tinggal kami hanya menambahkan ilmu rohani, ilmu kesiapan mental kita menghadapi hidup yang kadangkala keras. Ya. Sekarang masa pandemi, mudah-mudahan nggak lama lagi berakhir, kalian bisa bersekolah tatap muka, bisa ketemu, mudah-mudahan ya. Tetapi kita harus siap juga kalau kita harus terus berhadapan dengan aneka macam persoalan. Kita syok dengan ada persoalan pandemi, selesai. Nanti mungkin suatu hari lagi akan ada persoalan yang lain, entah apapun itu. Kita hadapi lagi. Dan itu adalah hidup. Sampai kita nanti tuntas hidupnya di masa yang tua nanti, kita akhirnya selesai perjuangan di dunia ini. Hidup itu adalah berjuang dari titik yang satu ke titik yang lain dan kita selesaikan. Ya. Terima kasih. Romo akan tutup dengan berkat. Sesudahnya silahkan nanti Kak Jerry memandu langkah-langkah retret berikutnya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Bapa yang baik, berkatilah anak-anak-Mu ini, berkatilah para guru, berkatilah orang tua mereka ya Tuhan, berkatilah para fasilitator retret. Semoga hidup mereka senantiasa diberkati oleh-Mu, dijaga, dilindungi, mereka diberikan kesehatan, damai, dan sejahtera,
dalam menghadapi hidup ini. Terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah dan bawalah kasih Tuhan. Amin. Amin. Oke, terima kasih untuk Romo Yus yang sudah memimpin misa untuk kita semua. Kita akan masuk, ada 2 sesi lagi.